Yo, what's up? Gimana kabarnya, coy? Oke, jadi di video kali ini gua bakal menceritakan alur film yang sangat-sangat melejenkan, sangat-sangat kuno, dan sangat-sangat menenek moyangkan sekali pastinya. Yaitu The Tales of Wukong. Yap, film ini dirilis tahun 2017 yang lalu, dan juga film ini merupakan adaptasi dari novel Wukong atau Sun Wukong. Entah apa nama tepatnya, yang pasti antara kedua itulah. Oke, film ini disutradarai oleh Derek Kwok, dibintangi oleh Eddie Peng sebagai Wukong, Nini sebagai Azzy, Song Yue sebagai Yang Jian, dan masih banyak lagi pastinya. Oke, film ini menceritakan tentang seorang siluman yang ingin menentukan takdirnya sendiri. Namun masih ada para dewa yang mengatur takdir seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini dengan cara yang tidak sopan dan sangat-sangat tolol. Karena hal itulah siluman ini ingin membantai seluruh dewa yang berada di atas langit. Pertanyaannya adalah, mampukah siluman ini menyelesaikan misinya? Ya jelas bisa lah, orang pemeran utama, ya nggak? Ya udahlah, nggak usah banyak spoiler di awal, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Film dibuka dengan penjelasan latar belakang mengapa terjadi perselisihan antara umat manusia dengan dewa, di mana para dewa selaku pengendali takdir semena-mena dengan kedudukannya dan membunuh para manusia dengan mengatasnamakan keseimbangan kehidupan langit dan bumi. Alah, sontak hal tersebut membuat salah satu siluman terobsesi untuk membantai para dewa sekaligus kehidupan langit, dan film Wukong dimulai. Di awal scene kita diperlihatkan dengan kegiatan para dewa di mana mereka melakukan seleksi untuk pergantian dewa setiap 1000 tahun sekali. Nah, salah satu dari mereka merupakan siluman kera yang sedang melakukan misi pemberontakan terhadap para dewa. Kera tersebut tiada lain dan tiada bukan dan tiada lain adalah Wukong. Di sela-sela istirahat terjadi keributan di mana anak buah ratu bersikuku dengan anak kandung ratu itu sendiri yang bernama Azzy. Di mana saat ia hendak terkena pukulan, tiba-tiba muncul Wukong dan langsung membuat babak belur semua penjaga dalam sekejap saja. Karena si ratu mengetahui terjadi keributan di sana, ia mengirim anak buah kepercayaannya yang bernama Tian Peng. Kedatangan Tian Peng kemudian disusul dengan kedatangan sahabat Azzy yang bernama Yang Jian. Dan pertempuran epik pun tak dapat terhindarkan. Wanjir, padahal ini masih di awal loh. Gila, keren. Setelah pertarungan selesai, mereka yang ikut pertempuran tadi langsung dihukum oleh si ratu, di mana mereka dikurung di suatu tempat sejenis goa. Tak lama kemudian si ratu... Bentar, ini ratunya kita panggil Maesaro aja biar lebih enak didengar ya. Oke, tak lama kemudian Maesaro datang dan menyuruh Siang Jian untuk pergi ke Dewan Takdir, yaitu tempat yang kita lihat tadi di awal. Sementara itu Wukong diberikan sebuah mahkota, tetapi mahkota tersebut bukanlah mahkota seperti yang dipakai kebanyakan orang, melainkan mahkota tersebut sejenis segel ya. Kayak segel di Naruto itu loh, yang Kyuubi itulah pokoknya. Hingga membuat Wukong tak sadarkan diri. Saat sudah siuman, Wukong dibuat kaget oleh penampilannya sendiri yang berubah drastis. Sementara itu, Siang Jian dan Maesaro sedang melakukan ritual yang mana hal tersebut bisa membuat Siang Jian menjadi dewa dan sangat-sangat powerful sekali pastinya. Namun ritual itu gagal dikarenakan Siang Jian belum siap untuk menjadi dewa. Singkat cerita, seleksi dewan dilanjutkan, di mana para peserta diajak room tour dan diberi penjelasan mengenai tempat-tempat di sana seperti jembatan ajaib yang digunakan sebagai pembatas antara manusia dengan kerajaan dewa. Dan pada sini ini pula Wukong sempat mencuri alat sejenis kunci ajaib yang bisa membuka pintu ajaib itulah ya. Lalu ada pengontrol pakai air yang digunakan untuk mengendalikan matahari, bulan, dan bintang. Dan kemudian ada ruang pengendali takdir, di mana seluruh makhluk di dalam bumi beserta isinya dikendalikan oleh alat tersebut. Selang beberapa saat, Maesaro datang dan menceritakan tentang pembantaian yang dilakukan di Gunung Huaguo, di mana hal itu memicu emosi dari dalam diri Wukong.
Buat informasi, Gunung Huaguo ini merupakan tempat tinggal Wukong ya, sejak kecil gitu. Oke lanjut, di saat Maesaro sedang bercerita, tiba-tiba Azi langsung memotong pembicaraan dengan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan dari perdebatan tersebut, Wukong baru mengetahui kalau si Azi ini merupakan anak kandung dari si Maesaro. Saat malam harinya, Wukong ingin menghancurkan alat pengendali takdir, namun masih ada Yang Jian yang menghadangnya. Karena saling ngotot satu sama lain, akhirnya pun pertarungan antara Wukong dan Yang Jian dilakukan. Hal tersebut menimbulkan kerusuhan hingga membuat mereka semua yang ada di sana jatuh ke dalam jurang. Tapi ternyata jurang tersebut bukanlah jurang biasa, melainkan jurang yang mampu membuat mereka diturunkan ke bumi. Dan parahnya lagi, kekuatan sakti mereka seketika diblokir. Jadi pas mereka udah turun ke bumi itu, mereka udah nggak punya kekuatan ya. Jadi manusia normal kayak saya, kayak gua gitu ya kan. Mereka berlima plus satu anjing diturunkan di sebuah rumah tua dan ternyata rumah tersebut terletak di Gunung Huagu. Yang mana kita tahu kalau kawasan ini merupakan tempat si Wukong berkembang biak. Oke, kedatangan mereka yang sangat heboh disambut oleh para warga dengan penuh rasa takut sampai-sampai mereka melempari batu ke arah Wukong dan kawan-kawan. Namun tak lama kemudian datanglah angin kencang yang disebabkan oleh kedatangan siluman awan. Di mana tujuan siluman awan ini adalah mengambil nyawa para warga di Gunung Huaguo. Saat mereka semua sudah masuk ke dalam rumah, ada salah satu emak-emak yang kebingungan mencari anaknya dan ternyata anak tersebut masih berada di luar bersama dengan mbak-mbak cantik. Beban anjir. Mbak itu mengingatkan Tian Peng dengan seorang yang ia cintai di masa lalu, namun ia harus dihukum oleh ratu karena telah melanggar suatu peraturan hingga membuatnya meninggal dunia dan berpisah dengan Tian Peng pastinya. Setelah mengenang masa lalunya, Tian Peng langsung bergegas menyelamatkan mbak cantik itu dengan si anak kecil. Pada saat Tian Peng tinggal beberapa langkah untuk sampai ke dalam rumah, tiba-tiba siluman awan langsung menariknya dari belakang. Namun beruntung masih ada Wukong dan Yang Jian di mana mereka langsung bekerja sama untuk menolong si Tian Peng. Di saat yang bersamaan, Xiazi menembakkan senjata milik Juan Lian di mana senjata tersebut dibuat dengan teori kimia. Jadi nggak ada sihirnya sama sekali, oke? Dan akhirnya warga pun berhasil terselamatkan. Kemudian scene beralih ke si Maesaro yang mendapatkan kabar kalau mesin takdir mengalami kerusakan akibat dari pertarungan Wukong beberapa waktu yang lalu. Yang mana hal tersebut membuat ditundanya kematian warga Gunung Huaguo. Jadi gini, harusnya mereka itu sebenarnya udah mati ya pas siluman awan datang, tapi gara-gara mesinnya rusak, jadinya mereka nggak jadi mati gitu. Anjir, kematian yang tertunda gitu. Anjay. Kayak di film Final Destination anjir. Oke lanjut. Keesokan harinya, Wukong bersama para dewa lainnya memutuskan untuk menetap dan membantu para warga untuk mengusir siluman awan. Dengan penuh harapan dan semangat juang yang tinggi, para warga pun bekerja bakti untuk membuat berbagai macam persenjataan yang terbuat dari kayu berdasarkan teori kimia. Dan setelah menunggu adegan scene yang sangat dramatis, tidak penting dan sangat-sangat mengkoreakan sekali, akhirnya kita diperlihatkan peperangan antara warga dengan siluman awan. Di mana siluman awan harus mengakui ketangguhan dari para warga Gunung Huaguo. Ya udah ya. Ya udah ya. Kemudian scene beralih ke si Maesaro yang mengirim pasukan untuk membunuh Wukong. Jadi gini, si Maesaro ini ngebet banget pengen bunuh Wukong itu gara-gara di dalam tubuhnya Wukong ada jantung yang sejenis batu ajaib. Di mana batu ini bisa melipat gandakan kekuatan si Maesaro. Gitu. Oke, lanjut.
Pada saat seluruh warga sedang mengobrol, bercanda ria dan tawa, tiba-tiba turun hujan es yang mana itu adalah tanda kemunculan dari pasukan langit. Dan di sini kita akan lihat adegan pembantaian yang sangat-sangat brutal, layaknya Itachi yang membantai klan Uchiha. Selesai dengan itu, akhirnya mereka berempat dibawa kembali ke kerajaan langit dan dikurung di sana. Si Wukong ini mendapat hukuman yang paling berat, di mana ia diikat menggunakan rantai, padahal nyawanya itu tengah sekarat, bos. Sebenarnya Wukong ini bisa aja ya langsung mati, tapi dia nahan segala rasa sakit hanya untuk menyatakan perasaan ke Azzy. Tapi si Azzy ini malah nolak karena terpaksa ya. Sad boy anjir. Dan akhirnya Wukong pun lenyap dari muka bumi. Untuk sementara. Kemudian scene beralih ke Maisaro dan Yang Jian yang sedang melakukan ritual pembukaan mata dewa untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini kalian bakal dibuat bingung karena ternyata si Wukong sudah kembali hidup. Nah, loh. Kok bisa? Oke, jadi gini. Sesaat setelah Wukong mati, tadi si Azzy ini mengambil shell milik Wukong dan membuangnya ke Gunung Huaguo, tepatnya di rumah yang tadi mereka jatuh itu loh. Yang mana kalau kita tahu di sana masih ada tongkat ajaib milik Wukong, dan Wukong ini sebenarnya dia itu nggak bisa mati ya, karena dia punya jantung batu ajaib, ya kan? Makanya dia itu abadi. Jadi seperti itu. Lanjut, dengan penuh emosional, Wukong pun bersikeras untuk mengembalikan kekuatannya. Dan di sini kita melihat revolusi dari Wukong yang mengubahnya dari awalnya tanpa skin, di-upgrade menjadi skin elite. Dan ini sih keren sih. Wah, anjir. Sesampainya di sana, Wukong dicegat oleh pasukan si Maisaro. Tapi dengan kekuatan skin dan kostum yang baru, Wukong pun berhasil membantai seluruh pasukan dengan sangat amat easy peasy. Kemudian scene beralih ke Azzy di mana ia berusaha untuk menghentikan ritual yang dilakukan oleh Yang Jian. Namun niat baiknya tersebut berujung naas bagi Azzy sendiri karena si Maisaro yaitu maknya sendiri malah berusaha untuk membunuh Azzy. Tapi tiba-tiba datanglah pemeran utama dengan honor paling besar pastinya yang langsung menolong si Azzy. Namun sayang nyawa si Azzy sudah tak tertolong lagi dan Azzy pun mati. Marah dengan hal itu, Wukong pun langsung menyerang si Maisaro. Oh anjir, di sini tuh berasa kayak nonton Naruto anjir. Tapi bukan yang anime ya, yang kayak real itu loh. Apa? Nggak tahu namanya apaan. Pokok keren banget anjing. Ya Allah ya. Saat di tengah-tengah pertarungan antara Wukong dan Maisaro, tiba-tiba muncul Yang Jian dengan kekuatan dewanya, dan pertarungan rasa PS pun dimulai. Di sini terjadi hal yang di luar dugaan, di mana si Yang Jian yang awalnya jahat, tiba-tiba berubah menjadi baik lagi. Hal ini ternyata disebabkan karena ia bertemu dengan Azzy di dalam ilusinya, dan hal tersebut mampu membuat hati si Yang Jian luluh dan menjadi baik lagi. Akhirnya pun Wukong dan Yang Jian bekerja sama untuk membunuh si Maisaro.
Setelah semua selesai, akhirnya kerajaan langit menemukan kedamaiannya, dan sejak saat itu Yang Jian dianggap menjadi dewa, sementara Wukong dianggap menjadi raja iblis. Dan film pun berakhir. Tamat. Yeay. Film ini simple sih sebenarnya. Cuman ada adegan yang gak penting aja gitu buat nambah durasi mungkin. Oke, menurut gua film ini the best in the best lah pokoknya. Cerita bagus, efek CGI-nya keren, feel-nya juga dapet. Dah lah, pokok ini mantep banget lah. Cuman gua kurang suka aja sama adegan drama-drama ala Korea gitu. Malahan itu kayak nambah durasi gitu. Kayak apa ya, buang-buang waktu coy. Tapi secara keseluruhan ini udah mantep banget. So, kesimpulan dari film Wukong adalah jangan sampai kita memiliki rasa dendam terhadap seseorang karena balas dendam itu tidak ada akhirnya. Jadi, ya wes ben ngono loh. Ya, oke. Thanks for watching and bye.